Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan teknik mesin jurusan teknik industri Fakultas Teknik di Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah pendidikan teknologi kejuruan. Saya mengambil materi yang berjudul kebijakan pemerintah tentang PTK, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di Indonesia. Kebijakan pendidikan teknologi dan kejuruan dalam sistem pendidikan nasional dikelompokkan pada jenjang pendidikan menengah dan termasuk jenis pendidikan kejuruan. Untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia diperlukan perubahan kebijakan pada pendidikan kejuruan. Kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris college, namun banyak orang berpandangan bahwa istilah kebijakan diselenggarakan dengan kebijaksanaan wisdom. Istilah kebijakan umumnya diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan perbedaan dengan peraturan dan hukum. Hukum dapat memeriksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, tetapi kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Wikipedia 2013. Berbagai kebijakan pendidikan telah ditetapkan pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Rencana Strategi Renstra merupakan salah satu produk kebijakan yang menentukan dan mengarahkan kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan capaian Renstra, biasanya diikuti adanya regulasi yang mendukung arahan kebijakan dalam Renstra tersebut. Adapun arahan kebijakan pendidikan teknologi dan kejuruan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 dinyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan tersebut dapat dijabarkan kembali oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 2003 menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sebagai bagian dari sistem pendidikan menengah kejuruan SMK bertujuan: 1. Menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan yang secara layak. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. 3. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. 4. Menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 5. Menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan melihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Selanjutnya, tujuan khusus SMK yaitu: 1. Menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri secara sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati. 2. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir ulet dan gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati. Dan yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keseluruhan program pengembangan pendidikan kejuruan dilanjutkan melalui rencana strategi Direktorat Pembinaan SMK tahun 2005 sampai 2009 yang diformulasikan ke dalam 3 tujuan strategi, yaitu 1. Perluasan dan pemerataan akses SMK, 2. Pengembangan mutu dan relevansi dan daya saing SMK, 3. Peningkatan manajemen SMK dengan menerapkan prinsip good governance. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012 telah menetapkan garis-garis besar program pembinaan SMK sebagaimana kebijakan umum dan rencana strategi Direktorat Pembinaan SMK tahun 2010 sampai 2014. Adapun visi resentra Direktorat Pembinaan SMK berhasrat pada tahun 2014 terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah kejuruan untuk membentuk lulusan SMK yang berjiwa wirausaha, cerdas, siap kerja, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global. Itulah presentasi dari saya mengenai materi kebijakan pemerintah tentang pendidikan teknologi kejuruan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.